Ketika dia suka dengan seseorang, baik itu teman, pacar, mungkin istri, atau keluarga, dia akan totalitas. Gue adalah orang yang merasa supaya hidup gue selamat, gue butuh blessing dari significant others. Saya rasa bagi seorang Uki, cantik atau seksi atau apa tuh menurutku biasa aja. Nggak mungkin. Biasa aja, tapi yang paling dia inginkan dari seorang perempuan itu yang mengerti. Yes, balik lagi ke acara nggak ada yang kayak gini sama Mas Bro, sama gue Gea, dan sama Kayo si Topang. Kalian udah tahu siapa? Kita hari ini kedatangan guest star nih yang agak serius-serius gitu orangnya. Panggilannya Uki, nama aslinya Dedek Prayudi. Yes. Halo. Jadi jujur aja ya, gue nggak tahu mau ngomongin apa kalau dia. Mungkin lebih ke personal life kali ya, karena kan selama ini kalau untuk kalian yang nonton mungkin udah tahu Dedek Prayudi. Susah ya gue ngomongnya. Uki itu adalah sebagai orang yang serius di bidangnya dan segala macam. Mungkin di sini kita akan kulik-kulik tentang personal life-nya dia yang selama ini belum ada yang tahu secara publik, gitu kan? Ya nggak sih? Kayaknya bahas itu aja ya. Iya, biasanya dia Siap. debat soal politik. Sekarang kita mau tanya Siap. sedalam-dalamnya. Siap. Di screening juga sama Mas Waduh. Bro. Ampun Mas Bro. Hati-hati loh. Iya. Soalnya gue udah pernah kemarin Kena screening. dijamkan sama dia. Waduh. Sampai mau nangis ya sebenarnya ya. Yang mana yang semoga tahan. Tepul. Nangisnya pas udah selesai. Jadi gimana coba? Langsung ngerokok. Langsung rokok. Gue serem sama juga sama dia. Berat ya Mas Bro? Enggak sih. Cuma karena gua sedikit banyak udah kenal Uki kan. Nah ini di podcast ini rada bingung gua mau ngebaca apa. Apa itu kameranya? Iya. Halo. Ya sebenarnya deg-degan loh ini. Uki orang yang konsisten. Konsisten. Itu yang aku lihat. Konsisten kalau bahasa kampungnya teguh pendirian. Kalau bahasa Arabnya istiqomah. Konsisten. Jadi kalau segala hal yang dia putuskan itu tidak mau sembarangan. Makanya kalau orang nggak hafal dia, nggak kenal dia, cenderung orangnya lamban. Tapi sebenarnya bukan lamban. Tidak mau sembarangan dalam hal apapun. Apalagi hal serius. Jadi bukan tipe orang yang buru-buru, bukan tipe orang yang asal cepat. Jadi lama mikirnya, lambat mikirnya. Gitu. Lemot. Bukan lemot, kalau lemot itu kan telat mikir namanya. Lo jangan bercanda mulu dulu. Jadi orang yang konsisten, orang yang tidak gampang untuk memutuskan segala sesuatu. Tapi kalau sudah diputuskan, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, dia akan tetap di sana, tetap dengan pendiriannya. Itu yang aku tahu tentang diri Uki untuk pertama ya. Nantilah kita kan melebar. Mungkin kalian mau nanya kan. Banyak. Kalau gue yang baca terus dari awal sampai akhir, terus fungsi kalian apa? Iya. Tapi dalam hubungan juga konsisten dong ya. Apapun yang sifatnya serius. Karena orangnya juga tidak Makin seru nih. segala hal tidak mau main-main. Segala hal. Entah itu pekerjaan, entah itu dalam hubungan percintaan, apapun itu dia mikirnya panjang. Setia dong berarti ya. Ya kalau orang nggak mikir, orang yang nggak buru-buru itu ya karena setia dalam kerjaannya jadi setia, dalam hubungannya jadi setia, dan dia ngotot orangnya. Kalau orang nggak paham, cenderung dianggap egois, arogan, karena ngotot. Oh. Ngeyel gitu. Ngeyel tak mau dengar, artinya ngeyel. Tapi kalau ngotot, pokoknya kalau gue mau A, udah tetap A. Walau misalnya kelihatannya melambat, santai, tapi tetap dengan pilihan itu. Itulah Uki.
Itu loh, Ki. Itulah, itu hal baiknya ya. Hal Nanti kan baik. hal buruk pasti. Kalau buruknya mau diburu-buru kan ya? Dan dia orangnya cenderung kalau kita nggak paham dia, orang yang susah didekatin, orang yang susah diajak berteman. Oh, Karena secara tampilan tuh kayak masa bodoh dengan orang. padahal mah enggak ya. Tapi kalau sudah klik, nah malah dia yang banyak cerita. Apapun dia ceritain. Oh. Cuma nyari kliknya itu tuh susah. Jadi dia baik berteman maupun pacaran maupun nanti kelaknya misalnya menikah, bukan hanya perasaan yang ada di dia, bukan hanya karena rasa cinta dan sayang, tapi yang lebih penting adalah chemistry. Chemistry kan di atas sayang dan cinta. Banyak orang sayang, orang cinta tuh banyak, tapi kenapa bercerai? Karena tidak chemistry. Chemistry itu sebuah kedekatan, kecocokan yang tanpa proses. Jadi terjadi begitu aja, tahu-tahu dekat aja. Nah itu Ki, itu orangnya susah. Jadi kalau orang nggak benar-benar hafal, nggak benar-benar paham dia, pasti orang ngomong sombong, atau kayak dia paling benar atau apa. Karena susah untuk lo kritik aja ya kalau salah ya. Karena ini gua ngebaca, tapi kalaupun salah lo punya hak untuk salah gitu. Kalau di mulu nggak seru. Gue itu pernah dikritik bahwa gue itu, ini bukan konteks politik ya, konteks menjalani hidup, gue terlalu idealis. Iya. Gitu. Jadi gue sering ditegur sama keluarga, sama om, sama orang tua dan lain-lain gitu yang menurut gue misalnya nih yang gue lakukan benar, tapi menurut mereka nggak benar. Tapi sebenarnya gue bisa menjelaskan kenapa gue benar. Sampai pada akhirnya mereka udahlah dengerin aja kami, kayak gitu. Dan itu bukan jawaban yang cukup bagus untuk mengubah attitude gue. Gitu. Jadi ya udah, you go with your way, I go with my way. Kayak begitu, akhirnya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya kebalik telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Ya gitu sih. Jadi menurut gue itu betul. Selagi dia senang, apapun yang dia rasakan dia tetap bertahan. Nah cuma buruknya orang kayak gini, kalau sudah tidak suka, setelah misalkan ngikutin, nurutin, tetap setia, konsisten, komitmen, tetap aja orang tuh kayak nggak percayaan mulu, kayak ibaratnya tuh memusuhi, tidak menerima. Nah, orang kayak gini kalau sudah balik badan, kalau sudah tidak, sampai kapanpun tidak. Iya. Nah itu jelek, nggak bisa. Nggak bisa direct. Jadi sepedih apapun hatinya, secapek apapun hatinya, selagi dia masih suka, dia pertahankan sampai kapanpun, itu enaknya. Tapi kalau sudah di hatinya ini udah nggak pas, itu balik badannya nggak akan ada ampunnya. Selamanya nggak akan bisa baik. Dan biasanya kalau udah kayak begitu, Nah kan gua langsung dan biasanya, berarti kan benar. Dan tadi gua nggak ngomong apa-apa, mau mancing-mancing. kalau udah kayak begitu, gua langsung bilang ke diri gue sendiri dan ke orang-orang di dekat gua bahwa gua nggak mau ketemu lagi sama orang itu di hidup gua. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu, gua nggak akan mencelakakan dia. Tapi ya udah, di hidup gua nggak boleh ada dia lagi. Di dunia boleh ada dia, tapi di hidup gua nggak boleh ada dia lagi. Termasuk misalnya kayak lo pernah jalan hubungan misalnya sama mantan pacar atau mantan itu nggak berhubungan lagi, apa memang ada konteks yang memang kan kalau gue kan gue sama mantan pacar gitu, gue masih temenan, masih bisa ini, lo orang yang kayak gitu nggak bisa. Bisa aja sih dengan mantan pacar kayak gitu, cuman sejauh ini nggak pernah ada kalau mantan pacar ya. Berteman nggak ada? Bukan, nggak yang sampai gue bilang gue nggak mau ketemu dia lagi dalam hidup gue tuh nggak ada. Oh, Nggak ada. Memang ada yang nggak ketemu lagi, ada. Cuman bukan karena gue nggak pengen ketemu lagi, udah berjanji sama diri gue sendiri dan orang lain gue nggak akan ketemu dia, bukan. Emang ya udah beda dunia, lain-lain gitu. Banyak ini dia nih, itu Menendam ya dia? bukan. Itulah kan saya bilang kalau tidak benar-benar paham dia pasti salah prediksi, salah ini. Jadi misalkan dengan teman, terus dia udah nggak suka sama temannya itu, hati kecilnya udah nggak mau, tapi dia tetap baik.
Nah, nanti salah pengertian teman itu, menganggap dia tetap baik, tetap mau. Begitupun dengan mantan. Dengan mantan hatinya tidak, walaupun sampai kapanpun, tapi tetap baik. Nah, baiknya ini yang kadang disalahartikan. Gue ngerti. Iya. Cuma gue yang bisa baca itu, yang lain. Yang lain pasti salah pengertian. Iya. Tapi sekarang udah ada deket sama cewek nggak, Mas Uki? Ada pacar, Ada pacar. Udah diakuin pacar. Sudah. Iya, Jadi jadi akhirnya bisa pacaran? Eh, Akhirnya milih dia. yang seperti tadi dibilang sama Mas Bro, bahwa untuk sampai oke, ini pacar gue atau gue pengen pacaran sama dia, itu prosesnya panjang. Iya. Proses panjang nggak hanya melibatkan satu perempuan, gitu. Gue tahu apa yang gue mau setelah gue nyobain yang gue nggak mau. Iya. Gitu, itu yang tadi dibilang proses panjangnya tadi itu tuh kayak begitu tuh. Iya. Dan satu hal lagi, dia punya dua alat untuk memutuskan itu, logika yang kuat Iya. dan hati. Jadi itu kolaborasi, religius rasional namanya. Hati itu kan kata lain dari religius. Kalau pengertian umumnya kan seolah-olah spiritualitas agama, tapi religius itu hati. Nah, dia itu pakai logika yang kuat karena secara akademik. Bentar. Ada kopi nih. Wih. Udah kerangkap padahal. Mohon maaf, ini bukan yang udah pesan. Jadi ini memang untuk diminum. Wah, ini seru nih. Tunggu ya, Bang. Ya, di sini siapa tahu ada yang mau endorse ya kan? Tuh, tanya. Plastiknya kalau bisa disimpan, Ya, bisa dipakai untuk hal lain. kan gue jadi nggak haus. Nah, yuk. Ya mulai. itu jadi dia punya dua senjata yang dia gunakan. Logika yang kuat karena memang secara akademik dia pintar. Kemudian dengan hati. Iya, logika cowok. Iya, logika dan hati. Rata-rata cowok logika aja. Oh iya dia. Oh, dia tuh termasuk yang ada hatinya. Iya, yang pakai hati juga. Kan gini. Tuh dengerin ya. Secara logika kan begini. Kalau kita bicara di ruang lingkup logika itu kan gini. Saya mau ketemu dia, ada di rumah nggak ya? Tapi kata temanku nggak ada. Cuma kalau ke sana takutnya nggak ketemu. Itu kan logika. Nah, kalau hati, walau orang ngomongnya dia nggak ada segala macam, karena yakin tetap dijalani. Nah, dia itu salah satu orang yang punya dua senjata untuk memutuskan itu, logika yang kuat dan hati. Tapi kadang-kadang dua hal ini nih kadang-kadang berantem. Itu sering terjadi tuh Mas Bro. Artinya dia Cuma lo akhirnya memutuskan hatimu. Oh gitu ya? Ya, setelah berperang lama kan. Iya, baik. Enggak. Sana kemari gitu. Iya. Mukanya malu-malu. Bener ya? Jadi kalau orang, jadi ini penting. Kalau orang tidak benar-benar paham dia, pasti salah pengertian. Tapi dalam hubungan pernah nggak bertentangan sama keluarga gitu? Kalau gua kan ditanya dulu pernah beda agama atau apa, lu yang nggak disetujuin sama keluarga atau apa gitu? Sering banget. Di saat gue deket sama cewek misalnya ya, terus habis itu nyokap gue, jadi gue dekat sama cewek itu nggak semuanya yang kenal nyokap lah, kadang kenal gue sengaja, kadang nggak sengaja, ya pokoknya ada yang kenal ada yang nggak gitu ya. Terus ada yang happen to be liked by my mom, my family overall. Terus end up-nya, oh ini gue nggak klik nih, kayak gitu. Itu aja bisa membuat perdebatan lah antara gue dengan keluarga. Ada juga yang sebaliknya, yang gue ngerasa ini klik nih, gitu ya. Terus keluarga nggak ngerasa suka, gitu. Dan itu jadi perdebatan di keluarga, gitu. Dan gue adalah orang yang merasa supaya hidup gue selamat, gue butuh blessing dari significant others, dari nyokap, bokap, kakak-kakak gue, kakak gue dua. Gue itu sering hati ini ya, pengennya nggak ngecewain mereka kan, kayak gitu. Cuman logika gue bilang, kalau gue ngejalanin ini yang akan terjadi. Kalau ini yang terjadi, risikonya ini. Untuk ngadapin risiko yang paling jelek, gue punya senjatanya atau ada escape plan yang bagus
dan escape plan itu bisa gue jalanin. Nah yang kayak gitulah itu logika gue yang main gitu. Cuma kalau itu gue jalanin, gue harus melewati fase-fase di mana gue ngecewain si A, ngecewain si B, ngecewain si C, si D, dan menurut gue mereka adalah orang-orang yang signifikan di hidup gue gitu. Dan kadang itu berantem, makanya tadi kan di saat itu gue tadi bilang sama Mas Bro, kadang-kadang itu berantem gitu. Cuman ya kayak gitulah, menariknya hidup kan di situ ya. Ya gitu. Cuman kalau hati sama logika kompak, nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Keputusan gue udah paling bagus tuh biasanya kalau kayak gitu. Gitu. Karena kan kenapa gue baca kayak gitu kan banyak yang nggak paham dengan dia. Yang tertipunya lagi sama dia nih, ketika dia suka dengan seseorang, baik itu teman, pacar, mungkin istri atau keluarga, dia akan totalitas. Kalaupun temannya, pacarnya, atau istri atau keluarganya di perjalanan nanti jelek sama dia tetap total. Fight dong ya. Iya, tetap total, tetap menghargai. Nah, itu tadi buruknya. Kalau sudah hatinya tidak, sampai kapanpun nggak ada obatnya. Dan itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Jangan lagi ngomong. Iya. Yang paling orang nggak tahu, Uki ini hidupnya ini harusnya nggak berat kalau mikirin dirinya sendiri. Ya. Wow. Dia terlalu memikirkan orang di Beratnya hidupnya ini karena terlalu respect dengan orang sekitar, sampai akhirnya dia lupa dengan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Iya. Itulah Uki. Itu fakta menyakitkan sih, tapi itu adalah fakta ya. Iya. Ya. Tapi dinikmatin nggak sih? Gimana ya? Kadang-kadang kita nggak pingin mengecewain, ya itu tadi orang-orang yang kita anggap signifikan gitu. Bahkan kadang orang-orang tersebut aja saling nggak suka gitu, dan kita dihadapkan sama pilihan mau yang ke yang mana kayak gitu. Dan itu gue udah ngalamin itu dari udah lama banget deh gitu. Dan memang benar sih, dari kecil itu jadi basicnya gue adalah orang yang punya ambisi gitu. Nah, setiap kali gue achieve ambisi gue memenuhi ekspektasi orang-orang yang gue anggap signifikan tadi gitu. Dan kadang mereka appreciate, kadang enggak, ya itu case-nya beda-beda lah gitu ya. Kadang itu bisa menjadi menyenangkan. Kalau misalnya tadi kan dia nanya, tapi itu menyenangkan nggak? Itu bisa jadi menyenangkan. Nggak menikmati nggak sih gitu? Bisa menikmati karena kadang-kadang dia appreciate. Ini misalnya nih ya. Gue ingat waktu gue kecil ya. Jadi waktu gue kecil, gue juara basket lah ceritanya kan. Dan zaman itu tuh. Kelihatan ya. Iya. Iya kan? Ya, bener sih. Dia kayaknya kayak kelihatan juara apa, fisika apa Iya. dengan basket. Cuman waktu itu basket. Biologi. Basket. Iya, juara basket. Terus iya. Terus habis itu masuk All Star tuh ceritanya. SD swasta sama SD negeri itu dipilih dari masing-masing sekolah, terus diadu lah gitu. Terus swasta menang. Dan gue ikut ke meja konferensi pers deh, kayak gitu-gitulah. Dan gue inget banget momen ini nih. Jadi salah satu wartawan itu nanya, gimana dengan nilai di sekolah gitu. Gue sebenarnya itu nggak terlalu bangga dengan apa yang mau gue ucapin. Saat itu gue bilang, ya turun, sekarang ranking 2. Sebelumnya ranking 1 gitu. Dan emak gue pas gue lihat mukanya kan begini, jadi wartawan tepuk tangan kan. Terus pas gue lihat nyokap gue, dia malah mukanya bangga, senang kayak begitu. Nah, itu yang gue bilang, itu bisa menjadi menyenangkan, itu bisa jadi sesuatu yang bisa dinikmati gitu, memenuhi ekspektasi orang. Tapi bisa jadi itu menjadi hal yang complicated gitu. Ekspektasi orang beda-beda terhadap kita, atau kadang-kadang kita aja juga udah capek kan. Kita kepingin begini, gue pernah berantem juga sama orang tua gue bilang, lu pengen gue, jadi gue waktu S1 pengennya ambil desain, tahunya bokap bilang, udah Uki ambil politik, ambilnya jangan 1, 2, jadi gue ambil kuliah itu ambil 2, politik sama sosiologi. Terus habis itu Uki nggak boleh 1 doang, harus S2. Nah itu ekspektasi orang tua semua tuh
gitu. Dan itu gue penuhin sampai gue lulus S2. Gue pernah pacaran sama perempuan, nggak dapet blessing. Terus pas lagi ribut itu gue bilang, apa namanya, Uki udah ngikutin kemauan papa sama mama dari dulu, dari kecil. Gue udah begini, gue udah begitu, gue udah begini, gue udah begitu gitu ya. Dan apa namanya, lu nggak nempatin ekspektasi yang sama ke kakak-kakak, semuanya diinin ke gue kayak gitu. Dan apa, sekarang gue cuma pengen ini, lu nggak mau ngasih kayak gitulah. Nah itu yang bagian yang complicatednya, yang nggak menyenangkan. Begitu, lengkap ya. Baik. Nggak pernah loh dia cerita. Dia bilang kamu dia suka sendiri ya. Nanya lu apa? Nanya lagi. Kalau gua tidak baca dari awal dia tidak akan jujur. Iya. Terkorek itu namanya. Iya. Terkorek. Apalagi nih. Jadi perasaan lo pas lagi Oh, tuh. apa namanya, kan lo tadi bilang di keluarga lo ngikutin gini gitu kan, tapi selalu misalnya bawa perempuan ini enggak ini, terus lo gimana, lo ngikutin atau lo teguh dengan pendirian lo? Kadang-kadang seperti yang Mas Bro bilang, sebelum keputusan itu dibuat, gua nggak mau main sama api. Jadi setelah gue belajar dari pengalaman, misalnya yang membuat gue trauma, akhirnya oke, next time kalau misalnya apa gue kenalin, terus abis itu penolakannya itu apa namanya, penolakannya kuat banget ya, luar biasa, gue akan stop di situ. Dan taktik gue adalah gue akan kenalin sebelum gue yakin, gitu. Kalau nggak, kalau udah yakin itu sulit banget. Gue udah yakin terus ditolak tuh sulit banget, gitu. Oh, karena trauma yang sebelumnya itu yang pernah itu ya. Iya. Jadi setelah trauma itu, Uki ngejalaninnya dengan cara yang beda. Iya, Dari di flip. Dikenalin dulu. Iya. Gitu. Yang aku tahu sih tentang Uki ini satu hal aja, dari sepanjang hidupnya, dari 10 keinginannya, 1000 yang dilakukannya buat orang, bukan untuk dia. Tuh, sedih nggak sih? Nah, Buat gue sih sedih ya. Iya, dia itu sampai detik ini yang aku rasa belum pernah merasakan apa yang dia putuskan itu karena keinginan hatinya murni. Iya. Dalam lubuk hati lo sedih. Jadi Enggak. tidak sedih itu karena sudah terbiasa. Jadi kebal ya. Iya, jadi biasa. Jadi aja. begini Mas Bro, oke, kalau kita bicara ekspektasi tadi bisa sedih ya. Cuman pada dasarnya gua adalah orang yang percaya gitu, bahwa oke, setiap orang tuh bakal mati. Jadi kita nggak boleh takut mati. So what matters is kebaikan atau kebajikan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup, gitu. Dan definisi kebajikan buat gue itu adalah berguna buat orang lain, gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang apa namanya, itu keinginannya Uki yang dari 1000, mungkin yang pure keinginan Uki cuma 10 gitu ya. Mungkin itu betul ya. Cuman alasannya gara-gara itu, karena gue pengen berguna buat orang lain aja sih. Caranya bagaimana ya ini lagi ongoing lah, lagi proses. Iya, apapun kan seperti aku bilang, hidupnya capek karena mikirin orang. Iya. Kalau mikirin dia sendiri nggak capek. Jadi kalau ada orang yang nanya, lu nggak pengen kaya? Enggak, cita-cita gue bukan pengen kaya. Terus apa yang lu cari gitu ya? Yang gue cari sebenarnya bermanfaat buat orang banyak aja sih, gitu. Terus ngapain lu kayak sekolah begini, terus lu ke politik segala macem? Ya itu cuman alat aja supaya gue bisa berguna buat orang lain, gitu. Gue nggak pengen miskin ya. Jadi jangan salah juga. Jadi jangan salah ya. Aku mau jadi orang kaya bisa biar orang. Semua orang pikir. Cuman nggak pengen yang kaya gitu ya. Maksudnya gue lebih aiming ke middle class sih. Gitu. Buat gue middle class itu udah cukup. Gitu. Oke, kalau misalnya lagi ya lu ke politik, lu cari apa sih? Lu cari otoritas, cari wewenang, cari jabatan segala macam. Iya, tapi itu kan alat. Gitu. Kalaupun nggak di sana, gue masih bisa dengan cara lain. Gitu. Jadi gue nggak neko. Di politik pun gue juga nggak neko. Kriteria cewek yang sukanya lebih yang kita orang
Iya. Yang lebih cewek-cewek yang ke politik, apa yang berbeda dari Mungkin yang jawab lebih ke Mas Bro kali. mau nggak Mas Bro di screening? Coba. Jadi mau politiknya bukan di ini nih. Mendingan Cewek dia yang ngomong, coba. yang lagi deket sama dia nih gimana gitu loh. Tadi kan dia bilang katanya ada. Kan gini, Udah dikenalin sama keluarga apa belum? enggak Ya, gini, ya, gini, ya, gini, ya. gini. Ya. Hampir selama perjalanan hidupnya yang dia lakukan, yang dia katakan, yang dia dipikirkan, hampir seluruhnya tuh untuk kepentingan orang lain. Satu. Kedua, sepanjang hidupnya tuh selalu diposisikan untuk selalu mengerti orang lain. Jadi, Diam dulu, ini kan baca. oh ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kalian kan tadi ngoceh. Ya karena kenapa gue mesti hati-hati? Saya rasa untuk pertama kali kan dia dikorek seperti ini. Dimanapun dia berada. Ini adalah pengorekan paling sadis. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Karena tugas gue itu kalau nggak gue dipecat. Iya. Itu kan namanya kita, acara nggak ada yang kayak gini. Jadi sepanjang hidupnya tuh selalu mengerti orang lain. Selalu akhirnya mengerti orang lain. Harus mengerti, harus memahami, harus menuruti orang lain. Itu mulu sepanjang hidupnya tuh. Nah, kembali lagi ke kriteria cewek. Saya rasa bagi seorang Uki, cantik atau seksi atau apa tuh menurutku biasa aja. Kamu biasa aja, tapi yang paling dia inginkan dari seorang perempuan itu yang mengerti dan mendukung dia. Karena sepanjang hidupnya itu tidak dimengerti dan tidak didukung. Itu sedih. Sepanjang hidupnya itu tidak pernah dimengerti dan didukung. Maksudnya mendukungnya lebih. Enggak, selalu kamu harus jadi Iya, ini, kamu kamu harus harus yang begini, begini. kamu harus Berarti begini. cewek, Jadi kriteria cewek. jadi semua orang tuh di sekitar dia nih menuntut terus sama dia nih. Iya. Kamu jadi ini, kamu mesti gini, kamu mesti ini, kamu mesti itu. Belum pernah dia ketemu orang yang mendukung apa yang dia inginkan dan mengerti apa yang dia inginkan. Oh. Sepanjang hidupnya tuh memenuhi tuntutan orang di sekitarnya. Kamu harus ini, kamu harus duduk begini, kamu harus cewek, cari perempuan kayak gini, kamu harus begitu terus hidupnya nih. Untung aja kuat. Untung aja kuat, ini mesti jadi contoh ini. Kan rata-rata orang yang begituin tuh akhirnya broken home, akhirnya putus asa kan. Ini Uki salah satu orang yang sepanjang hidupnya tuh selalu nurutin orang. Dan banyak kejadian bunuh diri ya. Apalagi orang di sekitarnya. Nah, yang tidak bisa dia lawan dalam hidupnya ini adalah ketika berhadapan dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Sesalah apapun orang-orang itu terhadap dia, tetap aja akhirnya dia ngalah. Iya, tapi nggak enak dong ya. Jadi kayak gue ngikutin nggak jadi diri gue sendiri. Nah, bedanya gini, dia nikmatin itu. Oh, Itu bedanya. Jadi terlihat enak-enak aja. Nah, makanya dia itu baik teman, pacar, apalagi istri yang dia butuhkan tuh sekali aja dalam hidupku ini. Kalau bisa ngomong, aku mewakili hatinya. Bertemu yang mendukung dan mengerti. berarti pasangan lo yang sekarang itu tipe orang yang mendukung lo sepenuhnya apapun yang Iya sih. Jadi kayak gini. Sama dia dong, dia masih bisa berkelit. Tanya sama Mas Oh iya, berarti gitu ya Mas Bro ya, yang pas pasangan sekarang ya? Iya. Yang sebelumnya enggak? Nggak, hidupnya nih, ya itu tadi seperti dia nih TV, orang megang remote-nya. Jadi apa kata orang? Apalagi orang-orang dekat dia. Kalau di luar orang yang dekat-dekat sama dia masih bodoh. Yang dia tidak mampu ngelawan tuh dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Nah, dari semua yang dekat sama dia itu, entah itu mungkin teman, entah itu mungkin bekas pacarnya, entah itu mungkin keluarga, selalu menuntut dan menuntut. Kamu mesti gini, kamu mesti gitu, kamu harus gini, kamu harus jadi ini.
Nah, hebatnya dia ikutin dan nikmatin. Makanya terlihat baik-baik saja. Walaupun kadang-kadang jengkel. Jengkel. Nah, kalau sudah jengkel, kalau sudah capek, biasanya menghilang orang kayak gitu. Menyendiri. Gitu. Ya. Gitu. Bener itu ya? Benar. Jadi apa namanya, saat gue pulang, gue itu harus feel home, gitu. Feel home itu artinya this is my comfort zone. Iya, jadi saat gue pulang, gue maunya feel home, gitu. Pada saat gue feel home, itu artinya home itu adalah comfort zone gue. Nggak boleh lagi ada yang jadi bos di home gue, kayak gitu. Gue pengen jadi diri sendiri di home gue, gitu. Nah, ketika ada kejadian-kejadian yang membuat gue ngerasa di luaran itu udah banyak bos-bos gue, sampai gue di rumah gue masih ada bos, gitu. Dan gue akan ngerasa hilang, itu feel home-nya itu akan hilang. This is not my comfort zone. Iya, betul. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dia pingin kalau udah, ibarat dia nih seorang polisi, cukup bertugas tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Begitu pulang ke rumah tuh tidak mau jadi polisi lagi. Lepas seragam. Mau jadi orang biasa aja, nangis, mungkin ketawa, mungkin cerita, mungkin. Dan sampai detik ini dia belum ketemu itu. Cengeng nggak, Mas Bro? Apa? Cengeng nggak? Sangat cengeng sebenarnya. Berarti lo tipe orang yang nangis di belakang gitu ya? Iya, Di sangat video. cengeng. Kalau bicara cengeng, dia sangat cengeng. Tapi cengengnya itu tidak dipertunjukkan ke orang. Orang taunya kayak lo yang kemarin jadi bintang tamu itu. Taunya baik-baik aja, senang-senang aja. Dia itu sedihnya itu bukan karena dia nggak punya duit, bukan karena dia nggak ada kerjaan. Kapasitas otaknya mampu menjadikan dia punya apa aja. Tapi yang dia tidak punya itu tempat nangis, tempat ketawa, tempat jadi apa adanya. Itu yang dia tidak punya. Jadi baik dengan teman, dengan keluarga, dengan pacar sekalipun, tidak jadi dirinya sendiri. Tapi akan dapat nggak sih? Tergantung. Ya Gimana caranya dia Sebentar Mas Bro, mendapatkan itu? gue potong dulu. Dan dengan bangsa, itu juga ya. Jadi ini sedikit cerita ya. Gue 2 kali punya kesempatan di luar negeri. Gitu, S1 gue di New Zealand. Begitu lulus, kesempatan itu ada aja. Gitu. S2, gue di Swedia. Abang gue di Swedia udah beranak pinak. Dan dia udah bilang, udah lu di sini aja deh, segala macam. Dan lulusan sana itu dikasih kayak izin tinggal untuk cari kerja di sana selama 6 bulan atau setahun, tergantung di negara mana. Gitu. Kalau dari Swedia kita bisa ke Denmark gitu, dan itu beda-beda. Gue memilih untuk pulang. Abang gue itu udah bilang, lu goblok banget sih, kayak gitu. Gue digoblok-goblokin deh sama abang gue. Cuman ya gimana? Tujuan hidup kita beda. Gitu. Abang gue hidupnya, dia bilang gue hidup di sini nyaman. Gitu. Anak gue terjamin, istri gue, dia kayak gitu-gitu. secara Gue malah pulang. Iya, benar, secara otak, secara kapasitas otak modern. Maksudnya seperti orang-orang di luar sana, di luar negeri sana. Tapi secara hati nurani Indonesia. Nah, di otaknya ini, wah, ini keren nih bacanya. Asik. Gue suka. Gimana ngebawa kapasitas pemikirannya itu ke Indonesia? Yes. Diaplikasikan di Indonesia. Yes. Cuma satu yang dia butuhkan tuh, tidak ada yang lain. Orang yang mengerti dan mendukung. Dan menjadikan dia dirinya sendiri. Orang begini tuh tidak perlu diatur. Dia tahu meletakkan topi di kepala, ngasih di leher. Dia orang yang ngerti, orang yang ngatur sendiri. Semakin diatur, semakin ngebangkang orang kayak gini. Sebenarnya, jadi gini, ada 2 tipe manusia di dunia nih. Misalkan ada 2 tipe manusia berada sama-sama di tengah hutan. Ada yang mesti dituntun baru bisa keluar dari hutan, ada yang tidak. Walau dibiarin dia bisa keluar. Nah, dia tipe yang kedua. Dia tahu kapan saya harus makan, kapan saya harus tidur. Dia tahu aku harus setia, aku harus sayang. Dia tahu semua. Cuma
celakanya orang di sekitarnya dia nih tidak memberi kepercayaan itu untuk menjadi dirinya sendiri. Yang pacar mungkin tuntutannya banyak, yang ibu atau bapak tadi mesti jadi gini-gini, yang saudara mesti jadi begono-begono, yang teman jadi begitu. Nah, yang dia butuhkan sampai detik ini seperti yang aku bilang, pendamping hidup yang mengerti dan mendukung. Kemudian yang bisa menjadikan Uki ini dirinya sendiri. Ya. Dapat nggak cewek kayak gitu nanti dia? Ya dapatlah. Yang ini berarti, yang deket Ya. ini. Kalau yang ini mengerti. Oh ya. Jadi kondisional ya? Ya. Bisa aja enggak? Ya. Iya. Ya, aku objektif orangnya. Jadi kalau jelek aja. Jadi Uki ini siapapun pasangannya tidak peduli pasangannya siapa, tidak peduli. Entah itu perempuan tua, perempuan muda, perempuan bodoh, perempuan pintar, perempuan baik atau nakal, sebenarnya tidak peduli itu. Yang paling penting itu karena gini, ketika dia menikah, yang menjadikan dia besar atau kecil kelaknya itu pendampingnya itu. Kalau pendampingnya mengerti, mendukung, memberi kepercayaan, menjadikan dirinya sendiri, jadi besar dia. Itu tergantung pasangan. Karena kalau dia banyak dituntut, sudah selama hidupnya dituntut mulu, nggak udah. Ya. Makanya malu-malu. Ya, Malu memang. banget kayaknya. Biasanya kaku kan ini malu banget. Iya. Bacain Mas. Satu lagi, Uki ini kelemahannya adalah ketika membicarakan, menjawab atau memberi jalan keluar buat orang lain, pintar. Iya. Menceritakan, memberi jalan keluar. Tapi kalau menceritakan apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan, tidak bisa. Dia nggak bisa ya. Ya, karena itu tadi 99,9 kejauhan ya. 90% aja hidupnya tuh buat orang mulu. Jadi capeknya dia, pontang-pantingnya dia tuh selalu untuk orang lain. Tapi dosen juga kalau selama dia masih happy untuk melakukan orang yang di sekitarnya itu ya nggak masalah juga kan ya. Ya untungnya itu. Sebenarnya tuh awalnya di happy-happykan, akhirnya terbiasa. Akhirnya terbiasa. Itu bagus nggak mas bro kayak begitu? Sebenarnya sih kalau untuk jadi diri sendiri nggak bagus. Cuma kan kita berada di Indonesia yang harus seperti itu, ngerti nggak sih? Kan rasa menghargai di Indonesia ini sangat teramat sangat tinggi. Rasa hormat. Jadi seperti yang kemarin lo jadi bintang tamu. Kenapa kalau lo curhat orang kayak nggak percaya? Kenapa kalau lo orang sedih? Karena lo tidak terlihat sedih. Nah supaya lo senang ya nikmati itu, terima itu. Nah Uki melakukan itu. Tadinya tidak happy, tadinya merasa capek, manusiawi. Karena tiap orang kan punya cita-cita dan keinginan masing-masing. Sebenarnya itulah yang disebut hak azazi manusia. Menyampaikan keinginannya ke orang nggak bisa. Tapi kalau menyampaikan keinginan orang untuk sampai bisa. Jadi sepanjang hidupnya tuh kayak jadi pelayan terus. Gue yang kagum banget lah sama perempuan ini, kagum banget gitu. Dan kedekatan gue sama dia nggak ada masalah. Gue coba sebulan, 2 bulan gue suka sama dia gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kurang lebih antara 5 sampai 6 bulan gue capek, chemistry itu nggak ada.